Shalom Kak Rizky, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online, kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik kita perlu siapin Alkitab, buku Charis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Charis Kids, selamat hari Minggu. Adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin memulai ibadah untuk memuji, memuliakan namamu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay. Gimana adik-adik? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Kalau masih semangat, yuk kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan lagi.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, mari kita sama-sama naikkan syukur kita, sembah kita, hormat kita buat Tuhan yang selalu memelihara kita, mengasihi kita setiap waktunya. Mari kita sembah ya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Halo adik-adik Charis Kids. Saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai adik-adik Charis Kids, gimana kabarnya kalian hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Pimpin kami Tuhan Yesus, agar kami semakin dapat mengenal kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk sama-sama katakan bersama Kak Kris, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Sekali lagi kita katakan, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Nah adik-adik, hari ini
kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar dari cerita Alkitab yang sepertinya tidak mungkin untuk terjadi. Cerita hari ini tentang seseorang yang bernama Lazarus. Kalian sudah pernah dengar belum cerita ini sebelumnya? Kalau belum, kita lihat ceritanya sama-sama yuk. Kalian juga bisa baca cerita ini dengan lengkap pada Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Jadi adik-adik, ceritanya ada seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di Betania. Lazarus saat itu sedang sakit. Tetapi penyakitnya itu sangat parah sampai-sampai membuat saudara-saudaranya yang bernama Maria dan Marta menjadi panik dan begitu khawatir. Saat itu Maria dan Marta tahu kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit yang ada di dalam tubuh Lazarus. Mereka akhirnya mengirim pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus, teman yang begitu Tuhan Yesus kasihi, sedang sakit. Tetapi setelah mendengar kabar itu, Tuhan Yesus tidak terburu-buru untuk mendatangi Lazarus adik-adik. Tuhan Yesus dikatakan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, dan Tuhan Yesus malah berkata, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika Tuhan Yesus mendatangi Lazarus, ia mendapati Lazarus telah mati adik-adik dan telah terbaring di dalam kuburnya selama 4 hari lamanya. Marta dan juga Maria mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, sekiranya Tuhan Yesus ada di sana, mungkin Lazarus tidak akan mati. Diceritakan juga di dalam Alkitab, ketika Maria datang dan menangis kepada Tuhan Yesus menangis juga loh adik-adik. Saat itu Maria dan Marta tetap berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus datang lebih cepat, mungkin saudaranya akan tetap hidup. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan ia lakukan. Tuhan Yesus mendatangi kubur Lazarus dalam sebuah gua yang ditutup dengan batu. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sana untuk mengangkat batunya. Marta, saudara Lazarus, tidak mempercayainya saat itu. Ia berkata kalau pasti tubuh Lazarus sudah berbau karena ia sudah mati selama 4 hari dan terbaring di situ. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika ia percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya, mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan mengangkat batunya. Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur kepada Bapanya yang ada di sorga karena Bapa mendengarkan Tuhan Yesus. Ia berkata, dan semua orang yang ada di situ juga mendengarkan Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus berseru dengan suara sangat keras, Lazarus, marilah keluar. Wah, semua orang yang ada di situ terkejut untuk melihat apa yang terjadi. Lazarus keluar dengan tubuh yang masih terikat dengan kain. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada mereka untuk membuka kain-kain itu dari Lazarus dan supaya Lazarus bisa pergi. Lazarus yang tadinya sudah terbaring mati selama 4 hari dan saudara-saudaranya sedih karena kepergiannya menjadi hidup kembali adik-adik dan bernapas dan tidak sakit lagi setelah Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kuasanya. Wah, keren sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang, ia memberikan kuasa untuk hidup. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bahkan bukan hanya supaya kita bisa mempunyai hidup adik-adik, tetapi agar kita bisa mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Seperti Lazarus
yang tadinya hidup dalam penyakit. Ia menjadi hidup kembali dan tidak memiliki penyakit. Kelimpahan yang Tuhan Yesus berikan memberikan kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Bukan hanya menjadi ciptaan yang baru, tetapi juga memiliki perubahan seutuhnya, baik dalam kesehatan dan juga dalam segala hal yang kita butuhkan. Hari ini kita bisa bersyukur adik-adik untuk tahu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia datang untuk kita, untuk adik-adik, untuk Kak Kris, dan memberikan kita kuasa untuk hidup. Ia sanggup untuk mengubahkan hidup kita dan juga memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Apapun yang mungkin sedang berjalan tidak baik dalam hidup kita, mungkin dalam hidup adik-adik maupun hidup Kak Kris, mungkin kesehatan kah, atau kesusahan kita kah, ketahuilah adik-adik, Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan itu semua. Kita hanya perlu percaya untuk akhirnya bisa melihat kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuasa yang akan memberikan kemuliaan untuk namanya. Yuk adik-adik, kita sama-sama terus percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan kita. Dan karena Tuhan Yesus pasti mendengar setiap doa-doa kita. Amin adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau sanggup dan mempunyai kuasa untuk mengubahkan segala situasi dalam hidup kami menjadi hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu. We are Charis